Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ali Syarafianida. Di sini saya akan menampilkan hasil record video saya yang dimana saya menjadi guru dalam akun Google Classroom dan di Zoom meeting tersebut. Pada pembelajaran kali ini saya membahas mengenai materi matriks. Jadi kita langsung saja ke videonya. Yang pertama di sini saya membuka obrolan pada grup WhatsApp di mana saya memberi link Zoom meeting dan juga menyuruh anak murid untuk join di Google Classroom dan selebihnya untuk absen terlebih dahulu. Setelah anak murid absen pada grup WhatsApp, maka mereka langsung join pada link Zoom meeting yang sudah saya berikan tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah pada baik semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Nur Kurniasi. Boleh dipimpin doa untuk teman-temannya sekalian. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nur Kurniasi. Baik, Bu. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Harap yang dipanggil untuk jawab hadir dan di on kameranya. Ajeng Sucitra. Hadir, Bu. Dita Nur Anggra ini. Hadir, Bu. Gisni Anjarani. Hadir, Bu. Nur Kurniasi ada. Hadir, Bu. Salma Nadira. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, sebelumnya tadi kan Ibu sudah memberitahu ya pada grup WhatsApp bahwa kalian semua disuruh join dulu ke Google Classroom untuk melihat materi yang sudah Ibu berikan. Apa sudah dilihat materinya? Sudah, Bu. Gimana yang lain selain Dita, materinya udah dibaca apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gimana, sudah paham semua atau masih ada yang perlu dijelasin? Dijelasin lagi ya, Bu, biar lebih jelas. Boleh. Yang lain juga sama, perlu dijelasin lagi? Iya, perlu, Bu. Oke, Bu jelasin ulang lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi matriks. Yang pertama di sini ada kompetisi. Yang pertama di sini ada kompetisi dasar dan indikator pencapaiannya. Di sini yang pertama untuk kompetisi dasarnya 1.3 yaitu memahami dan menganalisis konsep dasar operasi matriks dan sifat-sifat matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kompetisi dasar 2.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, dan operasi matriks lainnya. 3.4 yaitu menyajikan matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan matriks. Lalu di sebelah kanan sini ada indikator pencapaiannya yaitu 1.31 yaitu memahami konsep matriks, 1.32 yaitu menerapkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi pada matriks, sedangkan 1.3 yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi matriks. Selanjutnya di sini ada yang 2.3.1 memahami bentuk transpose matriks, 2.3.2 yaitu operasi sederhana penjumlahan dan pengurangan pada matriks, dan indikator pencapaian terakhir
3.4.1 yaitu menyajikan model matematika dari suatu permasalahan nyata dengan memanfaatkan nilai determinan atau inverse matrix dalam pemecahannya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas 3 bagian dari materi matriks, yaitu yang pertama ada konsep matriks, yang kedua ada jenis matriks, dan yang terakhir ada operasi perhitungan pada matriks. Di sini selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan penyelesaian operasi matriks dengan tepat. Yang kedua ada terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan operasi perhitungan matriks. Yang ketiga, peserta didik dapat berperan aktif untuk mengemukakan pendapatnya terkait penyelesaian yang sudah didapat. Yang pertama di sini ada konsep matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam satu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen matriks. Nih elemen matriks itu yang seperti ini ya anak-anak. Ini 34, 56, 41, 45, 36, 37, 51, 32, 46 itu adalah bagian dari elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Dijelaskan sebelumnya bahwa matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo M kali N. Perlu diingat bahwa M dan N hanyalah sebuah notasi, sehingga tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan, contohnya penjumlahan, perkalian, ataupun pengurangan lainnya. Ini contoh bentuk matriksnya nih yang tadi, kalau misalkan yang ke samping itu disebutnya baris, kalau yang ke bawah itu disebutnya kolom. Ini ada yang tahu nggak matriks ini ordo berapa kali berapa? Boleh dijawab yang tahu? 3 kali 3 bukan, Bu? Iya, betul. 3 kali 3. Ibu lanjut ya. Nah, yang kedua di sini ada jenis matriks, yaitu yang pertama, matriks itu mempunyai 6 jenis. Yang pertama itu ada matriks baris atau suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Tadi kan kalau baris kan ke samping ya, berarti kalau matriks baris itu hanya ada satu baris ya ke samping gitu aja. Sedangkan matriks kolom ini adalah kebalikan dari matriks baris yang tadi, yaitu berarti ke bawah hanya ada satu kolom saja. Yang ketiga ada matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya itu matriks ordo 2 kali 2. Jadi ada 2 baris ke samping, ada 2 kolom ke bawah. Yang keempat ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemennya selain diagonal utamanya bernilai 0. Yang kelima ada matriks identitas, elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Yang terakhir ada matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Oke, di sini kita masuk ke operasi perhitungan pada matriks. Yang pertama di sini ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangi jika memiliki ordo yang sama. Caranya yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangi elemen seletak. Di sini yang pertama ada penjumlahan. Terdapat matriks A yang berisi elemennya A, B, C, D, dan matriks B yang berisi elemennya itu E, F, G, H. Maka tentukan A plus B. Nah, cara menghitungnya itu seperti ini. Jadi kita tarik elemen yang matriks A itu yang di baris 1 kolom 1 ke elemen matriks B yang di kolom 1 baris 1. Lalu sama selanjutnya seperti ini juga ditarik. Yang bawah pun juga sama. Yang ini pun juga sama. Maka nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Jadi A ditambah B, E ditambah F, C ditambah D, G ditambah H. Selanjutnya yang kedua ada pengurangan. Jika matriks A yang berisi elemen sama seperti yang penjumlahan tadi, hanya saja operasinya dibedakan. Yang di sini kan tadi plus, di sini sekarang ganti minus atau kurang karena operasinya pengurangan. Bagaimana sampai sini? Paham atau ada yang mau nanya?
Saya izin bertanya, Bu. Oh ya, boleh nih, Nur Kurniasi. Untuk cara perkalian itu apakah sama dengan cara penjumlahan dan pengurangan, Bu? Oke, untuk yang perkalian ini nanti beda ya, nanti selanjutnya akan Ibu jelasin ya. Baik, Bu. Nah, ini baru perkalian. Yang kedua itu ada perkalian dua matriks. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Hasil kalinya adalah jumlah dari hasil kali elemen pada baris matriks A dengan elemen pada kolom matriks B. Nah, kalau perkalian itu cara perhitungannya seperti ini. Misalkan baris A yang ada di matriks, baris 1 yang ada di matriks A itu dikali dengan kolom yang ada di matriks B. Jadi, yang baris 1 ini kita kali ke sini dan juga ke sini. Lalu yang ada di bawah sini, yang ada di baris kedua matriks A, kita kali juga ke kolom 1 dan kolom 2 matriks B. Maka nanti didapat seperti ini. Jadi 3 dikali 1, 4 dikali 7, 3 dikali 2, 4 dikali 8. Terus selanjutnya ada 6 dikali 1, 6 dikali 2, terus 5 dikali 7, 5 dikali 8. Selanjutnya yang ketiga ada transpose matriks. Matriks A transpose dapat dinotasikan dengan A pangkat T. Adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menuliskan baris ke-1, matriks A menjadi kolom ke-1 dan sebaliknya. Nah, jadi kalau matriks transpose ini tuh dia kayak dibalik gitu. Jadi kolom 1, terus kolom 2, kolom 3, kalau ditranspose maka menjadi baris gitu. Jadi misalkan ini matriks A ini terdapat kayak gini. Nah, kita ubah aja gitu kayak misalkan kolomnya dijadi baris, terus kolom kedua dijadi baris kedua, kolom ketiga dijadikan baris ketiga. Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Yang keempat ada inverse matrix. Inverse matrix dari A dinotasikan dengan A pangkat min 1. Jika matriks A, B, C, D, maka inverse matrix A-nya yaitu A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikali matriks asalnya. Syarat suatu matriks A mempunyai inverse yaitu jika A mutlak sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai singular. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Karena itu dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Yang terakhir di sini ada determinan matriks. Determinan dari matriks A dinotasikan dengan A mutlak. Jika berordo 2 kali 2, menentukan determinannya sebagai berikut. Ini tinggal dikali silang kayak gini aja, terus lalu dikurang. Jadi AD min BC. Nah, jika berordo 3 kali 3, menentukan determinannya berbeda. Seperti ini. Misalkan kolom ke-1 dan kolom kedua itu kita ambil, kita taruh di sebelah kanan, tapi di luar matriksnya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, jadi tinggal ditarik ke samping gini aja, sebelah kanan, terus yang sebelah kiri juga tinggal ditarik, maka menemukan hasilnya AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurang, ini sisi kirinya baru CEG dikurang AFH dikurang BDI. Lanjutnya di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan matriks A ditambah matriks B. Ini terdapat seperti ini ya, matriks A-nya ada elemennya 1, min 2, 4, 2, min 1, dan 1. Dan matriks B terdapat elemennya min 3, 4, min 2, 1, 3, 6. Lalu penyelesaiannya seperti ini. Tinggal ditarik seperti yang tadi dijelasin. 1 ke min 3, min 2 ke 4, terus 4 ke min 2, 2 ke 1, min 1 ke 3, 1 ke 6. Maka ketemu hasilnya matriks A ditambah matriks B, min 2, 2, 2, 3, dan 2, 7. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu jika matriks P terdapat elemennya 2, 3, 6, 9, dan matriks Q itu terdapat elemennya 3, 1, 7, 5, maka penyelesaiannya seperti ini nih. Pertama kita tulis dulu P min Q, lalu kita tarik juga sama kayak yang tadi, hanya saja beda pengoperasiannya ini dikurang. Maka terdapat hasilnya min 1, 2, min 1, 4. Selanjutnya terdapat matriks A, yaitu 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2. Tentukan determinan A dari matriks tersebut.
Nah, ini sama kayak yang tadi. Pertama kolom 1 sama kolom kedua kita tarik keluar matriks sebelah kanan, kita taruh di sebelah kanan sini. Nah, ini tinggal dikali silang kayak gini, dipisahkan sisi kanan sama sisi kiri, maka ketemu hasilnya 2 dikali 4 dikali 2, ditambah 1 dikali 2 dikali 3, ditambah 3 dikali 1 dikali 1, dikurang sisi kirinya, 3 dikali 4 dikali 3, 2 dikali 2 dikali 1, 1 dikali 1 dikali 2. Maka ketemu hasilnya 16 ditambah 6 ditambah 3 dikurang 36 tambah 4 tambah 2, maka determinan dari matriks A tersebut adalah min 17. Oke, jadi karena waktunya kita sudah hampir mau selesai, di sini ada beberapa latihan soal. Nanti kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan pada tempat yang nanti Ibu kasih di Google Classroom. Nanti kalian kumpulin di tempat yang Ibu kasih ya. Jangan lupa dikerjakan dan dipelajarin lagi materinya yang hari ini. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, jadi ini merupakan tampilan dari Google Classroom yang dimana di sini saya sudah mengupload materi matriksnya yang diberikan kepada siswa. Di sini dapat terbuka seperti ini nanti tampilannya. Lalu yang kedua di sini memposting tugas baru dengan judul latihan matriks. Dan di sini ketahuan siapa aja yang sudah diserahkan. Nah, ini untuk petunjuknya, ini untuk soalnya seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.